Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, santer diisukan ikut dalam Pilkada Jakarta. Kaisang bahkan sempat bicara soal kemungkinan duet dengan Anies Baswedan. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Jakarta. Terkesan tidak membantah, Kaisang yang juga Ketua Umum PSI menyatakan partainya bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur. Kaisang bahkan menyebut akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kemungkinan pencalonan dirinya. Sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Tunggu kejutannya di bulan Agustus. Tak hanya itu, dalam video YouTube GK Hebat, Kaisang bahkan bicara soal kemungkinan dirinya berduet dengan Anies Baswedan. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya, suruh pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan bentar lagi. bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Isu ini semakin mencuat setelah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mengunggah poster Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budi Jiwandono, yang disandingkan dengan Kaisang bertuliskan For Jakarta 2024. Namun belakangan, Sufmi Dasko menyatakan mengunggah poster tersebut hanya untuk melihat reaksi publik atau cek ombak. Partainya justru mempertimbangkan nama Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta, bukan Budi Jiwandono. Isu majunya Kaisang dalam Pilkada Jakarta menjadi kontroversial setelah Mahkamah Agung mengubah frasa syarat usia calon kepala daerah. Kaisang seakan mendapat karpet merah. Putusan MA mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Artinya, Kaisang yang masih berusia 29 tahun saat penetapan paslon tetap bisa mengikuti pilkada karena syarat usia minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan paslon terpilih pada Januari 2025. Presiden Joko Widodo disebut justru melarang anaknya Kaisang untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku hal tersebut disampaikan Jokowi setelah rapat pada 3 Juni lalu. Sementara sang kakak Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak berkomentar dan menyebut semua adalah keputusan Kaisang. Putusannya kan ya MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman. Tanggapannya keputusan kesempatan untuk anak muda yang Kita lain. jemput ke bandara dulu ya Pak Ma'ruf Amin ya. Kesempatan untuk anak muda yang lain Mas. Ada terbuka luas. Di sisi lain, kritik datang dari PDI Perjuangan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum. Ini kan menunjukkan suatu kepentingan, sehingga yang dirubah adalah 30 tahun pada saat nanti dilantik. Ini kan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dengan menggunakan hukum. Dan ujung-ujungnya tetap nepotisme. Ini yang harus dikoreksi dan kampus juga menjadi kebenaran di dalam melakukan suatu koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan itu. Gugatan batas usia calon kepala daerah diajukan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana ke Mahkamah Agung. Proses sidang hanya berlangsung selama 3 hari hingga akhirnya putusan tersebut dibuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution berencana maju di Pilkada Sumatera Utara. Suami dari Kahiyang Ayu itu mulai mendatangi sejumlah partai untuk dapat dukungan. Jelang Pilkada Sumatera Utara 2024, Wali Kota Medan Bobi Nasution mulai bersilaturahmi dengan sejumlah partai politik, salah satunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedatangan Bobi ke kantor DPP PKB ini adalah untuk mengikuti uji kelaikan dan kepatutan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Ketua DPW PKB Sumatera Utara, Jafar Suhairi Nasution menyebut Bobi sudah mendapat sinyal baik dari PKB terkait rencana dirinya maju di Pilgub Sumatera Utara. Alhamdulillah sinyalnya sangat kuat. Mudah-mudahan
kehadiran beliau hari ini membawa bertahan tentunya dan mudah-mudahan juga ketum Muhaimin direstui, tapi dari bahasanya, dari gesturnya sudah tinggal kita sabar menunggu ya. Sebelumnya Bobi juga mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Golkar terkait Pilkada Sumatera Utara. Bobi juga tak menampik tentang rencana akan disandingkan dengan Musa Rajeksah. Namun demikian, Bobi mengaku masih menunggu keputusan Partai Golkar. Jack ataupun dari Golkar yang akan menyampaikan. Ya bocor-bocorannya mungkin ya. Mudah-mudahan doain. Itu akan gandengan sama Pak Ijek atau tidak? Makanya nanti diumumin hasil pertemuan, hasil diskusi. Yang saya tahu tentunya ini nanti apapun hasilnya yang akan menyampaikan nanti dari Golkar ataupun dari Bang Ijeknya langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Hanura menggelar Rapimnas kedua dan juga workshop nasional di kawasan Jakarta, Ancol. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, memastikan dalam pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang akan mendaftar melalui Partai Hanura. Terkait dengan nama calon kepala daerah yang mulai bermunculan, Partai Hanura mengaku siap melakukan komunikasi politik. Partai Hanura juga terbuka kepada semua partai politik untuk berkoalisi, mengusung calon yang memahami permasalahan daerah masing-masing. Apa yang mendaftar di Partai Hanura itu untuk gubernur saja itu 73. Bupati dan wali kota 837. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang katakan kecil, tapi kok orang percaya yang mendaftar ke tempat kita gitu. Artinya mereka tahu bahwa kualitas seperti apa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membutuhkan lebih dari 6.000 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih pada pilkada tahun ini. Rekrutmen Pantarlih akan dimulai pada 13 Juni 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, Jawa Barat telah memetakan sejumlah TPS untuk Pilkada 2024. Sebanyak 3.310 TPS tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Komisioner KPU Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang dibutuhkan mencapai 6.599 petugas. Rekrutmen Pantarlih atau yang biasa disebut PPDP ini akan mulai pada tanggal 13 Juni. Mereka nantinya akan bertugas selama 1 bulan untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih ke rumah-rumah warga. Untuk ketentuan jumlah PPDP atau Pantarlih itu sesuai dengan keputusan KPU nomor 638 tahun 2024. Itu untuk TPS yang jumlahnya 400 ke atas, itu lebih dari 400, itu jumlahnya 2 orang. Nah, jadi total kita ada kebutuhan untuk PPDP atau Pantarlih di Kabupaten Cirebon itu jumlah totalnya 6.590. KPU juga memprediksi potensi pemilih pemula pada pilkada ini mencapai 200.000 orang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU bekerja sama dengan Disduk Capil Kabupaten Cirebon untuk melakukan sosialisasi perekaman IKTP. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. KPU Jawa Timur mengenalkan musik dan jingle maskot Pilkada Jatim 2024 pada acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Maskot dan jingle tersebut akan dipergunakan sebagai alat sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih. KPU mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan gelaran Pilkada serentak di Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
kita senang bareng bahwa pemilu ini betul-betul bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bermasalah, tetapi betul-betul hiburan untuk masyarakat sambil memperoleh pemimpin yang diinginkan. Salah satu memberikan informasi atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, sekaligus melonsing emas maupun atau jingle pemilu. KPU telah melaksanakan sejumlah tahapan Pilkada Jatim 2024, diantaranya rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Sementara tahapan yang dilakukan dalam waktu dekat adalah pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta membuka masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon sejak 3 Juni hingga 7 Juni 2024 lalu. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan atau dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai tanggal 9 hingga 18 Juni mendatang. Tahapan ini meliputi pengecekan keabsahan dan juga kebenaran dokumen syarat dukungan, baik surat pernyataan, dukungan maupun KTP elektronik. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tahapan Pilkada 2024 khususnya di Jakarta, telah bergabung bersama kami di studio ada Komisioner KPU di Jakarta, ada Astri Megatari. Selamat siang Mbak Astri. Selamat siang, Aulia. Ya, Mbak Astri, ini tahapan Pilkada serentak khususnya di DKI Jakarta ini kan sudah mulai dilakukan. Nah, saat ini apa sih Mbak tahapan yang sedang berlangsung? Baik, saat ini tahapan yang sedang berlangsung seperti tadi sudah Mbak Lia jelaskan, berlangsung verifikasi administrasi perbaikan untuk calon perseorangan. Jadi vermin perbaikan ini akan dilangsungkan mulai tanggal 9 Juni hingga tanggal 18 Juni. Kemudian saat ini juga sedang ada persiapan bagi kami untuk pemutahiran data pemilih. Tanggal 13 Juni nanti akan dibentuk Panitia Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarlih yang akan bertugas mulai tanggal 24 Juni hingga tanggal 25 Juli 2024. Adapun syarat-syarat masyarakat terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap itu untuk Pilkada tahun ini ada 4. Yang pertama WNI sudah berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin. Kemudian yang kedua tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga jika belum memiliki KTP elektronik ini bisa menggunakan biodata kependudukan ataupun IKD. IKD itu identitas kependudukan digital begitu. Dan yang keempat tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, itu tadi syarat-syarat untuk para pemilih dan kita akan melihat lagi lebih dekat apa saja sih tahapan-tahapan yang nantinya mungkin akan berlangsung atau akan dilewati dalam Pilkada serentak khususnya di DKI Jakarta. Ini di tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus 2024 ini ada pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Ya. Ini bagaimana nih maksudnya nih Mbak Astri? Jadi tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saat ini lagi sedang tahapan vermin perbaikan. Jika misalnya nanti pasangan calon perseorangan tersebut pada saat vermin perbaikan, jumlah dukungannya ini memenuhi jumlah dukungan minimal, kalau di DKI Jakarta kan minimalnya 7,5% dari jumlah DPT pemilu terakhir. Artinya 618.968. Maka pasangan calon perseorangan tersebut dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual. Sampai nanti ada tanggapan masyarakat dan seterusnya hingga sampai tanggal 19 Agustus 2024. Kira-kira seperti itu gambaran besar tahapannya. Baik, lalu kita akan beralih ke tahapan selanjutnya. Ya. Di tahapan selanjutnya adalah tahapan di tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024. Ini adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nah, ini seperti apa nih Mbak? Untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon ini berarti pasangan yang sudah berhasil mendaftar sesuai yang tahapan sebelumnya.
Baik, untuk pendaftaran pasangan calon ini tanggal 24 sampai tanggal 26 kami akan mengadakan pengumuman apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Kalau untuk perseorangan syaratnya adalah jumlah dukungan minimal harus tadi 7,5% dikali jumlah DPT pemilu terakhir. Kalau dari gabungan parpol ataupun partai politik, maka syaratnya pasangan calon tersebut yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol tersebut, partai politik atau gabungan parpol tersebut harus memenuhi minimal 20% jumlah kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta atau 25% dari akumulasi jumlah perolehan suara sah pada saat pemilu 2024 kemarin. Baik Mbak, ini kalau mungkin untuk orang awam, apa sih Mbak yang membedakan yang calon perseorangan dengan calon yang ada di bawah parpol, dan chance-nya apakah mempengaruhi chance dalam kontestasi Pilkada 2024 ini? Iya, perbedaannya adalah pada saat prosedur pendaftarannya. Kalau pada calon perseorangan, maka syarat yang harus dia penuhi tadi jumlah dukungan, di mana jumlah dukungan tersebut minimal kalau untuk DKI Jakarta 618.968 tersebar di 4 kabupaten kota. Kalau untuk parpol atau gabungan parpol, maka syaratnya tadi 20% dari jumlah kursi di DPRD. Kalau jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta sekarang ada 106 kursi, artinya calon yang nantinya akan dimajukan oleh parpol atau gabungan parpol tersebut harus memenuhi jumlah kursi di DPRD sekitar 22 kursi. Baik. Lalu untuk tahapan selanjutnya adalah tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 ini ada pendaftaran pasangan calon. Ya. Nah, ini seperti apa ini Mbak pendaftaran pasangan calon ini? Jadi pendaftaran pasangan calon ini tadi seperti sudah misalnya tadi sudah diumumkan syarat-syaratnya apa saja, maka KPU DKI memberi kesempatan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus selama 3 hari ini untuk pasangan calon menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, begitu. Baik, nanti kalau sudah ada pendaftaran pasangan calon berikutnya kita akan ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ini kita beralih ke bulan September ya pemirsa. Di sini ada tanggal 22 September 2024 mendatang ini ada penetapan pasangan calon. Betul. Ini berarti nanti pasangan calon yang akan berkontestasi secara resmi di Pilkada 2024. Apakah begitu? Betul. Jadi nanti setelah seluruh dokumen diterima, kami teliti persyaratan administrasi dan kelengkapannya. Kemudian ada beberapa tahapan juga yang kami jalankan untuk proses pendaftaran tersebut. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka kami tetapkan pasangan calon sebagai pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Baik, ini yang mungkin dinanti-nanti oleh pemirsa untuk masyarakat Indonesia khususnya karena ini pilkada serentak pertama. Nah, ini adalah pelaksanaan kampanye di mana para calon nanti yang sudah terdaftar ini akan berlomba-lomba untuk menarik hati masyarakat. Nah, kira-kira apa nih Mbak rambu-rambu untuk pelaksanaan kampanye ini yang harus ditaati oleh para calon nanti yang sudah terdaftar atau bisa dipilih? Ya, untuk rambu-rambu pelaksanaan kampanye pastinya sama seperti pemilu kemarin atau pilkada kemarin karena undang-undangnya belum berubah ya antara pilkada tahun 2020 yang terakhir dengan pilkada tahun 2024 ini. Namun untuk metode kampanyenya itu ada berbagai jenis. Ada misalnya kampanye tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, kampanye melalui media sosial atau media daring, kemudian iklan, lalu juga bisa juga debat. Nah, kalau untuk debat, untuk pilkada kali ini, kalau pilpres kemarin ada 5 kali, maka untuk pilkada ada 3 kali pelaksanaan debat di masa kampanye ini. Baik, itu yang nanti juga akan dinanti-nantikan oleh para masyarakat ya, debat untuk para calon yang akan berkontestasi. Dan di tanggal 27 November 2024 adalah hari yang dinanti-nanti atau hari pemungutan suara. Nah, untuk masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini yang nantinya akan ikut memilih, ini apa saja yang harus diperhatikan, Mbak? Baik, jadi hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 jatuh pada hari Rabu. Dan TPS itu dibuka mulai pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan para pemilih datang di rentang waktu tersebut. Kemudian tentunya persyaratan yang paling penting adalah membawa identitas, yaitu bisa berupa KTP elektronik, ataupun kalau misalnya belum memiliki KTP elektronik bisa membawa biodata kependudukan, KK, ataupun IKD, identitas kependudukan digital. Dan untuk pilkada pada
2024 ini ketentuannya dalam satu TPS akan ada 600 orang pemilih maksimal di satu TPS. Berbeda dengan pada saat pemilu kemarin yang maksimalnya 300 pemilih. Kemudian pemilih juga nantinya akan menerima satu surat suara saja, begitu, yang nanti isinya adalah berupa foto, nama, dan nomor urut dari pasangan calon yang akan bertanding di Pilkada serentak nanti. Baik, terima kasih Mbak Asti. Dan ini adalah mungkin tahapan terakhir, yaitu tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024 adalah penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, ini biasanya yang paling sensitif karena mungkin nanti akan ada sengketa atau mungkin selisih suara dan segala indikasi kecurangan yang biasa terjadi seperti pada pilkada. Nah, seperti pada pemilu, mohon maaf. Lalu ini bagaimana untuk menghilangkan indikasi kecurangan ini atau meminimalisir, atau nanti jika memang terjadi apa langkah yang akan dilakukan? Baik, rekapitulasi hasil penghitungan suara ini kan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kemudian kota, sampai kepada provinsi. Setiap pasangan calon kami berikan kesempatan untuk menugaskan saksi pada saat proses rekapitulasi. Saksi tersebut bisa mengawasi jalannya hasil rekapitulasi, dan jika misalnya ada keberatan, maka keberatan itu bisa disampaikan pada saat proses rekapitulasi, disaksikan oleh saksi yang lain, dan juga ada Panwas. Kalau misalnya di kecamatan Panwascam, di kota ada Bawaslu tingkat kota, dan nanti di provinsi ada Bawaslu tingkat provinsi. Jadi proses rekapitulasi berjenjang ini memang salah satu prosedur yang bisa meminimalisir terjadinya misalnya ada sengketa-sengketa terkait dengan proses ataupun terkait dengan perselisihan hasil. Jika memang misalnya nanti ada perselisihan hasil pemilu yang harus, pilkada yang nanti harus diselesaikan, itu bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Komisioner KPU Jakarta Astri Megatri sudah bergabung bersama kami di Kawal Pilkada. Dan nanti pada saat masyarakat ingin melakukan pemilihan atau mungkin memantau terkait pilkada ini, adakah mungkin website atau situs yang bisa dikunjungi untuk mengetahui informasi lebih lanjut? Ya, untuk pemantau pilkada itu bisa mendaftarkan lembaganya ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa syarat dan dokumen yang harus dipenuhi, tapi pendaftaran sudah mulai dibuka sampai tanggal 16 November 2024. Jadi nanti langsung saja datang langsung ke Helpdesk KPU DKI Jakarta. Baik, terima kasih Mbak Astri Megatari. Ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Anda kembali di Kawal Pilkada, pemirsa. Mantan napi korupsi Adi Pandoyo yang juga mantan Sekda Kebumen Jawa Tengah mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Kebumen. Pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Mantan narapidana korupsi sekaligus mantan Sekretaris Daerah Kebumen Jawa Tengah Adi Pandoyo mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Kebumen di kantor DPC PDI Perjuangan Kebumen. Adi ikut meramaikan bursa pilkada 2024 didukung puluhan relawan Boloseno. Adi sebelumnya sempat terjerat tindak pidana korupsi dalam kasus suap proyek Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen serta menerima gratifikasi 2,5 miliar rupiah. Adi divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan bebas dari tahanan pada 2019. Ia mengklaim sudah memenuhi seluruh persyaratan KPU terkait